غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama membaca tentang fi'il amr, bahwasanya fi'il amr adalah mabni selama-lamanya, dan bahwasanya mabninya fi'il amr itu di atas 4 keadaan. Yang pertama mabni ala sukun, mabni ala fathah, mabni ala hadfi harfil illah, membuang huruf illat. Kemudian yang keempat adalah mabni di atas membuang nun. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca kitab Nahwu yang berjudul An-Nahwu At-Tatbiqi, karya Dr. Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala. Di sini penulis rahimahullah akan menjelaskan kepada kita cara mudah untuk membuat fi'il amr. Beliau mengatakan faidah yubna al-amru ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr dimabnikan di atas apa yang dijazmkan dengannya fi'il mudhari'nya. Cara gampangnya adalah fi'il amr itu mabni di atas apa, itu sama dengan fi'il mudhari dijazmkan di atas apa. Jadi fi'il mudhari seperti yang kita ketahui, dia bisa menerima i'rab rafa', i'rab nasab, dan i'rab jazm. Kapan fi'il mudhari menjadi jazm? Ketika kemasukan huruf jazm, lam contohnya. Maka ketika fi'il mudhari'nya sahihul akhir dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, contohnya yadribu, kita masukkan lam, maka menjadi lam yadrib. Maka fi'il mudhari'nya di sini ketika majzum adalah majzumnya di atas sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Maka demikian pula yadrib ketika dia menjadi fi'il amr, doroba yadribu idrib, maka idribnya di sini juga mabninya di atas sukun. Ini faedah dari muallif. Fi'il amr mabninya itu sama dengan fi'il mudhari yang majzum. Kalau fi'il mudhari'nya majzumnya dengan membuang huruf illat, maka demikian pula fi'il amrnya. Kalau fi'il mudhari'nya majzumnya dengan hadfun nun, membuang nun, maka demikian pula ketika fi'il itu dijadikan sebagai fi'il amr, maka tandanya sama. Hanya saja fi'il amr itu mabni, fi'il mudhari itu mu'rab. Oleh karena yang muallif mengatakan fi'il amr mabninya itu sama dengan fi'il mudhari yang majzum. Untuk fi'il yang sama ya, untuk fi'il yang sama. Fa in aradta, maka jika engkau ingin an ta'tiya bi fi'lil amri, untuk mendatangkan fi'il amr, membuat fi'il amr maksudnya, bi tariqatin sahlatin, dengan cara yang gampang, fattabi'i, maka ikutilah al khutuwati, langkah-langkah at-taliyah berikut ini. Ini at-taliyata karena dia menjadi naat bagi al-khutuwati. Al-khutuwati di sini mansub karena dia sebagai maf'ul bihi, maka ikutilah langkah-langkah berikut ini. Maka di sini juga mansub. Hanya saja ini tanda nasabnya adalah kasrah karena dia jamak muannas salim. Maka ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama kata muallif rahimahullah, kita hapus dulu. Langkah yang pertama adalah i'ti bil fi'lil mudhari,
I'ti bil fi'li al-mudhari. Datangkanlah fi'il mudhari. Ini buatlah fi'il mudhari. Kita contohkan yadribu. Doroba yadribu. Kemudian langkah yang kedua, thumma ijzimhu. Jazmkanlah fi'il mudhari itu. Contohnya yadribu menjadi lam yadrib, karena kemasukan lam maka menjadi jazm, lam yadrib. Thumma dzif harfal mudhara'ah. Kemudian buanglah huruf mudhara'ahnya. Ini yang ketiga. Kemudian buanglah huruf mudhara'ah. Cuma kita contohkan. Yadribu. Apa nih tulisannya? Sulit. Yadribu ini yadribu. Kemudian kita jazmkan lam yadrib. Ini menjadi sukun. Lam yadrib. Kemudian yang ketiga, kita hapus huruf mudhara'ah. Mana ya-nya ini? Huruf mudhara'ah itu adalah huruf yang berada di awal fi'il mudhari. Ya, alif, nun, dan ta. Di sini ya. Kita hapus. Maka tersisalah do yang sukun dan rib. Nah, karena ini tidak bisa dibaca karena awalnya sukun, maka kita tambahi alif menjadi idrib. Itu langkahnya. Fathah yaftahu juga sama, menjadi iftah. Maka kata mu'alif, wa ma tabaqqa, apa yang tersisa dari huruf ini yang sudah diproses tadi, huwa al-amru, dia adalah fi'il amr duna taghyiri ayyi harfin au ayyi harokatin, tanpa mengubah huruf apapun atau harokat apapun, tanpa mengubah hurufnya dan harokatnya. Itulah fi'il amr. Ini langkah mudahnya. Jadi fi'il mudhari kita jazmkan dulu, baru setelah itu kita hilangkan huruf mudhara'ahnya. Contohnya di sini biar gampang. Yudahriju. Ini fi'il mudhari. Kemasukan lam menjadi lam yudahrij. Kita hilangkan ya-nya ini, huruf mudhara'ah ini, ya ini, maka menjadi dahrij. Yu'allimu sama. Lam yu'allim, kita hilangkan ya-nya menjadi alim. Yunaqishu menjadi lam yunaqish, maka naqish. Yusalli, lam yusalli, salli. Lihat, yusalli di sini adalah menghapus huruf penyakit di belakang ini, ada ya-nya ini kita hapus menjadi lam yusalli. Maka fi'il amrnya juga salli, mabninya di atas menghapus huruf penyakit ini. Mudhari'nya menghapus huruf penyakit, maka amrnya juga sama. Yara, ini ada huruf penyakit alif. Lam yara, hilang. Ra juga hilang. Lihatlah. Yata'allamuna, ada nun. Lam yata'allamu, nunnya hilang. Maka di amrnya juga sama, nunnya hilang. Sehingga untuk mengetahui fi'il amr itu mabninya di atas apa, lihat fi'il mudhari'nya ketika jazm. Kalau dia hadfun nun, maka di sini hadfun nun. Kalau hadfu harfil illat, maka di sini juga hadfu harfil illat. Kalau sukun, maka di sini juga sukun. Nah, itu cara gampang untuk mengetahui fi'il madhi, fi'il amr ini mabni di atas apa. Maka lihat fi'il mudhari'nya, dia mabninya di atas apa. Kemudian, nah ini kita contohkan tadi yang idrib tadi. Wa in kanal harful ladhi yali harfal mudhara'ati, dan jika huruf yang setelah huruf mudhara'ah adalah sukun, ji'na qablahu bi alif wasal,
maka kita tambahkan sebelumnya dengan huruf wasal. Contohnya tadi ini, yadrib. Yadrib kan gini, yadrib ya. Kalau kemasukan lam menjadi lam yadrib, caranya ini dihapus, maka ini sukun di sini. Yadrib. Gimana cara bacanya adrib? Adrib nggak bisa. Maka kita datangkan alif wasal atau hamzah wasal. Nah, menjadi idrib. Li'annana la nastati'u an nabda'a bisakinin. Kenapa harus tambah alif? Karena kita tidak bisa memulai dengan sukun. Bagaimana membaca dengan sukun? Wa tutbatul alifu bidhammi. Lalu bagaimana harokat alif ini? Maka dia diharokati dengan dhammah in kana al-harfu ats-tsalitsu minal fi'li madmuman. Kalau huruf ketiga dari fi'il itu madmuman, berharokat dhammah. Kemudian wa tutbatu bil kasri, dan diharokati dengan kasrah. Ini alif wasal tadi. In kana tsalitsu maftuhan aw maksuran. Kalau huruf yang ketiganya berharokat fathah atau berharokat kasrah. Huruf ketiga ini satu, ya, kaf, kemudian ta, ini taknya ini dhammah, maka nanti alifnya juga di dhammah. Ini dia, ini dhammah karena ini dhammah. Tetapi dia diharokati kasrah seperti ini kalau yang ketiganya, huruf ketiganya ini fathah atau huruf ketiganya kasrah ini. Nah, berarti alif di sini, hamzah wasal atau alif wasal, itu hanya ada dua harokatnya. Yang pertama adalah dhammah kalau huruf ketiganya dhammah, huruf ketiga fi'il mudhari'nya dhammah. Kemudian dia harokati kasroh atau diharokati kasroh saja kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh. Kemudian pertanyaan, kenapa hamzahnya tidak ada harokat fathah? Kan kalau huruf ketiganya dhammah, hamzahnya atau alif wasalnya dhammah juga. Kemudian kalau huruf ketiganya kasroh, maka alif wasalnya kasroh juga. Tetapi ketika huruf ketiganya fathah, kenapa ini juga tidak fathah? Maka dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah di catatan kaki, kalau seandainya di fathah fi'il amrnya, ketika huruf terakhirnya fathah ini juga di fathah, nanti akan tersamarkan, tidak bisa dibedakan dengan fi'il mudhari yang juga berharokat sama. Fi'il mudhari bagi mutakallim satu orang, aftahu, saya sedang membuka. Di sini memang sukun, di sini dhammah, tetapi kebiasaan orang Arab ketika berbicara itu kan disukun huruf akhirnya. Mereka tidak mengatakan aftahu albab, tetapi aftah albab. Nah, kalau seandainya di dalam fi'il amr itu ada harokat fathah seperti ini, ketika huruf ketiganya fathah, maka bagaimana kita bisa membedakan aftah yang itu fi'il mudhari dengan aftah yang itu fi'il amr? Nah, karena khawatir di sini ada iltibas, ada tercampur, ada kesamaran, ada ketidakjelasan, maka ahli nahwu mengatakan harokatnya cuma dua, kalau tidak dhammah ya kasroh. Berarti iftah, tidak boleh aftah, karena kalau aftah nanti akan tersamarkan dengan aftah yang fi'il mudhari, aku sedang membuka atau aku akan membuka. Baik. Kemudian mu'allif menyebutkan contohnya, kita baca contoh yang disebutkan mu'allif. Nahwu contohnya adalah yaktubu. Yaktubu di sini huruf ketiganya adalah dhammah. Ini taknya ini. Ya satu, kaf dua, tak yang ketiga. Kemudian kita sukunkan lam yaktub, jazm, kita hilangkan huruf mudhari'anya, yakni huruf di awalnya menjadi aktub. Karena tidak bisa dibaca, maka didatangkanlah alif wasal, hamzah wasal. Harokatnya apa? Ya lihat huruf taknya, huruf ketiga di fi'il mudhari'nya.
karena huruf ketiganya dhammah maka ini di dhammah. Uktub. Yaftahu menjadi lam yaftah, kemudian dibuang huruf mudhara'anya, kemudian harokatnya apa? Lihat, kalau ini fathah maka ini kasroh, kalau ini kasroh ini juga kasroh. Yajlisu menjadi lam yajlis, dihilangkan mudhara'anya menjadi ajlis karena tidak bisa dibaca, tidak bisa diawali dengan sukun, didatangkan alif wasal, diharokati kasroh. Kenapa? Karena huruf ketiganya kasroh. Yantakilu, yantakilu maka menjadi lam yantakil. Entakil maka menjadi intakil, intakil. Nah, intakil. Yastakhriju juga sama, ri, maka lam yastakhrij, kemudian ditambahi huruf hamzah ini alif wasal maka menjadi i, istakhrij. Ini huruf ketiganya ini. Nah, huruf ketiganya huruf asli ya, kali ini kan huruf tambahan nih. Nah, nakola ini huruf tambahan nih. Nah, maka 1, 2, 3 ini juga huruf tambahan ini. Nah, aslinya kan khoroja, maka 1, 2, 3 roknya ini, maka istakhrij. Tayyib. Inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah cara mudah untuk mendeteksi fi'il amr. Untuk mendeteksi fi'il amr itu mabninya di atas apa, maka kita lihat fi'il mudhari'nya ketika dijazm dia di atas apa, maka sama dengan fi'il mudhari'nya ketika dia dijazm. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat.